Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan jika kalian mencari cerita lengkap tentang kasus-kasus terbaru, selamat datang di channel Rika Pro. Teman-teman, kali ini aku akan sampaikan kepada kalian sebuah kejadian yang sangat menggemparkan. Hal ini terjadi di Denpasar, Bali, di mana ada seorang bule cantik bernama Adriana Seminova berasal dari negara Slovakia. Hidupnya berakhir duka di tangan sang mantan pacarnya sendiri. Dan ternyata mereka ini bahkan sudah menjalin cinta selama 3 tahun lamanya. Lantas hal apa sih yang membuat sang mantan dengan tega menyakiti pujaan hatinya? Yuk kita bahas. Sebelumnya di sini aku akan bahas dulu profil dari sang bule cantik ini. Ya, dia bernama Adriana Seminova. Dia berusia 29 tahun dan berasal dari negara Slovakia, yaitu sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Di Bali, dia ini menyewa sebuah rumah dan tinggal seorang diri, tepatnya di Jalan Pengiasan 3, nomor 88, Sanurkau, Denpasar, Bali. Nah, sedangkan pelakunya yaitu mantan kekasihnya sendiri bernama Lawrence Parera, berusia 30 tahun. Dia tinggal di Jalan Taman Baruna, nomor 9, Jimbaran, Kuta Selatan. Awal mula mereka bertemu 3 tahun lalu nih, tepatnya di bulan Maret tahun 2017. Mereka sama-sama kerja di Paradise Eco Resort Papua yang terletak di Papua Barat. Nah, di resort yang ada di Raja Ampat itu, Adriana ini dipercaya oleh manajemen menjadi dive center manager, di mana tugasnya saat itu bertanggung jawab atas manajemen dan juga memotivasi para instruktur selam. Nah, sedangkan kekasihnya ini yaitu warga negara Indonesia ya, dari Papua. Dia adalah kapten kapalnya. Nah, saat itulah cinta mereka bersemi. Namun di awal tahun 2020, Adriana ini pindah ke Bali nih teman-teman. Dia bekerja sebagai seorang konsultan pada perusahaan travel diving. Nah, sedangkan Lawrence yang saat itu tidak ingin kehilangan kekasihnya, dia pun ikut juga nih pindah ke Bali dan bekerja sebagai kapten speedboat di daerah Tanjung Benoa. Nah, selama mereka di Bali, cinta mereka ini masih terjaga ya, bahkan sampai menuju ke arah jenjang pernikahan. Dikisahkan oleh sahabatnya Adriana bahwa Lawrence ini bahkan sudah 2 kali mengunjungi negara Slovakia bersama Adriana untuk bertemu dengan orang tuanya Adriana. Nah, saat itu Lawrence ini sempat membeli sebuah pisau kecil bersarung hitam khas dari negara Slovakia untuk kenang-kenangan ya. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana kurang lebih 3 minggu yang lalu terjadi pertengkaran hebat di antara mereka dan kemudian membuat Adriana ini memutuskan hubungan asmara mereka. Nah, dari informasi yang beredar, Adriana ini minta putus lantaran kesal nih dengan Lawrence yang dia itu belakangan ini selalu mabuk-mabukan dan dia ini tampak seperti mengulur-ngulur waktu gitu ya untuk menikah, alias cintanya Adriana itu kayak digantung gitu loh. Nah, selama 3 minggu setelah putus itu pun Lawrence ini merasa menyesal dan dia ternyata baru sadar nih bahwa dia tuh sangat kehilangan dan benar-benar gak bisa move on dari Adrian. Kemudian dia pun akhirnya berusaha nih untuk meminta maaf kepada Adrian dan juga meminta balikan. Tapi sayangnya teman-teman, Adrian ini kayaknya udah kekeh banget. Dia nggak mau lagi menjalin cinta dengan Lawrence. Dan sahabatnya Adriana juga bercerita nih bahwa Adrian ini sampai meminta motornya yang baru dia beli dan dibawa oleh Lawrence untuk segera dikembalikan. Bahkan terakhir Adriana itu sampai mengancam nih, dia akan melaporkan ke polisi jika Lawrence ini tidak mengembalikan motor itu segera.
Nah, singkat cerita, akhirnya di hari Senin tanggal 18 Januari 2021 kemarin, Lawrence pun bersiap untuk ke rumahnya Adrian. Niatnya untuk mengembalikan motor yang sudah dia pinjam dan juga untuk meminta maaf. Tapi yang anehnya, saat itu Lawrence membawa pisau kecil tipis khas dari Slovakia yang saat itu dia beli dan dia taruh kantong bajunya. Nah, menurut teman-teman, untuk apa ya kira-kira dia membawa pisau itu? Apakah dia ini sebenarnya sudah berencana nih untuk membunuh Adrian? Komen pendapat kalian ya. Nah, singkat cerita, dia ini pun sampailah di rumah kontrakannya Adrian. Saat dia bertemu dengan Adrian, bukannya maaf dan senyuman yang dia dapatkan, melainkan kata-kata kasar, dan bahkan Adrian memukul Lawrence menggunakan sapu ijuk. Ya, ini menurut pengakuan dari pelaku. Tampaknya di sini Adrian benar-benar udah stop, nggak mau lagi menjalin asmara dengan Lawrence. Mendapatkan perlakuan kasar seperti itu ya, bukannya si Lawrence ini malah mengalah dan atau misalnya gombalin lah gitu kan, karena ya perempuan kan. Di sini Lawrence malah marah, emosinya langsung memuncak dan dia pun mengambil pisau dari kantongnya dan langsung menancapkan ke lehernya Adrian. Lalu setelah ditancap, ditariknya pisau yang menancap itu ke samping gitu ya, sehingga membuat luka robek di leher dan seketika memutuskan nadi Adrian. Setelah itu Adrian pun langsung jatuh dan tidak bernyawa lagi nih teman-teman. Melihat Adrian ini sudah tiada, Lawrence bukannya menyesal dan khawatir, tapi dia malah segera mencuci pisau kecilnya dan menyimpannya lagi di kantong. Lalu saat dia melihat HP-nya Adriana, dia ambil dan langsung dia patahkan HP itu menjadi dua dengan tangan kosong ya. Lalu dia buang nih ke samping rumahnya ya, dengan maksud agar tidak ada lagi nih orang yang bisa menghubungi Adriana, dan tentunya untuk menghilangkan jejaknya dia juga. Lalu setelah itu dia pergi dari rumah itu. Dan kemudian di siang harinya nih, seorang sahabatnya Adriana ini mampir nih ke rumahnya Adriana. Dia bilang karena beberapa kali dia coba menghubungi Adriana itu nggak aktif HP-nya. Nah, pas sampai di rumahnya Adriana, dia melihat pagarnya ini kok terbuka sedikit gitu kan. Terus dia masuk, ternyata pintu tidak terkunci. Dia memanggil-manggil nama Adriana, dia sedikit berteriak, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia panggil lagi sambil dia masuk ke dalam rumah gitu ya. Betapa kagetnya dia teman-teman melihat Adriana ini sudah terbaring terlentang di dapur bersimbah darah, sudah tidak bernyawa lagi. Langsunglah dia seketika menelpon polisi nih teman-teman. Polisi pun datang dan kemudian melakukan olah TKP, lalu langsung mengevakuasi jasadnya Adriana ini ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan setelah polisi ini mendapatkan keterangan dari para saksi dan juga ditambah informasi dari teman-temannya Adriana, polisi ini pun akhirnya mencurigai seseorang ya, yang tidak lain yaitu mantan pacarnya sendiri. Karena yang bermasalah dengan Adriana terakhir kali yaitu sang mantan ini. Nah, sehingga esok harinya polisi pun langsung nih menangkap sang mantan kekasihnya ini di tempat kerjanya. Dilanjut langsung menginterogasinya. Jadi Lawrence ditangkap tanpa perlawanan ya. Nah, tidak lama Lawrence pun akhirnya mengakui semua perbuatannya dan dia pun menceritakan kronologi dan juga motifnya kepada polisi, yaitu karena dia merasa sakit hati diputuskan secara sepihak. Dan saat ini Lawrence pun berkata bahwa dia benar-benar sangat menyesali semua perbuatannya ini. Tapi teman-teman, sekali lagi nasi sudah menjadi bubur ya, dan Lawrence sudah menjadi pelaku kejahatan yang telah menghilangkan nyawa sang pujaan hatinya sendiri. Nah, akibat perbuatannya ini, Lawrence pun terancam hukuman penjara seumur hidup nih. Tapi polisi menambahkan karena dia membawa senjata tajam yang dia pakai untuk berbuat keji itu dari rumahnya, maka hal ini bisa jadi termasuk pembunuhan berencana.
dan yang pastinya akan dinaikkan hukumannya menjadi hukuman mati. Waduh, ngeri juga ya teman-teman. Impian untuk menikah, membina rumah tangga dengan istri bule gitu loh, kandas seketika. Ya, semoga kita semua bisa memetik hikmah dari setiap kejadian. Dan ingat teman-teman, selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.